Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 13 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 4 ayat 1 sampai 11. Sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita bersama merenungkan sentuhan kasih yang menyembuhkan. Apakah kita mencari Tuhan Yesus dengan iman yang penuh harap dalam setiap peristiwa kehidupan kita? Satu hal yang pasti dengan Tuhan kita Yesus Kristus adalah bahwa tidak ada orang yang mencarinya ditolak. Karena Tuhan selalu menerima siapa saja yang mencarinya dengan penuh iman dan harap. Bahkan orang-orang yang tak tersentuh, orang-orang yang terpinggirkan, miskin, orang-orang buangan dari masyarakat Yahudi pada zamannya, mereka menemukan bantuan, mereka menemukan harapan mereka dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan orang-orang lain yang melarikan diri saat melihat orang kusta, Yesus justru dalam Injil kita dengar dia menyentuh penderita kusta yang mendekatinya. Dan kemudian kita tahu bagaimana ceritanya. Dia membuat si kusta utuh dan bersih kembali. Tuhan Yesus membuat orang yang kusta itu menjadi berarti kembali, berarti lagi dalam kehidupan sosialnya. Dan hal ini adalah hal yang luar biasa. Mengapa ini begitu luar biasa? Seperti sudah saya jelaskan di atas. Orang kusta adalah orang buangan. Mereka diusir dari rumah, dari komunitas mereka. Mereka dibiarkan berjuang sendiri, mereka tidak dianggap. Mereka adalah sampah masyarakat. Bukan hanya itu, kondisi fisik mereka sangat buruk karena mereka perlahan kehilangan fungsi anggota tubuh mereka. Mereka tidak hanya dijauhi, tetapi lebih dari itu mereka dianggap sudah mati oleh kerabat mereka, keluarga mereka, oleh semua orang di sekitar mereka. Kalau ada yang mendekat langsung diusir. Dan mereka pun tahu dengan hukum mereka tidak akan mendekat ke orang-orang. Hukum Yahudi melarang siapapun menyentuh atau mendekati penderita kusta agar tidak terjadi kontaminasi yang membuat orang-orang tersebut kotor kalau mereka mendekati orang kusta, sehingga membuat mereka tidak bisa beribadah dengan baik dan seharusnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, penderita kusta dalam Injil, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia dengan berani tidak takut mendekati Yesus. Dia pastinya sudah mendengar tentang Yesus. Siapa yang tidak mendengar tentang Yesus? Tetapi dia percaya diri, dia dekati Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya. Dan tentu saja dengan penuh harapan bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Biasanya seorang penderita kusta akan dirajam
jika dia mencoba mendekati seorang rabi. Tapi si kusta ini, dia bahkan nekat mengajukan pertanyaan penuh penyerahan pada Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus merespon si penderita kusta dengan tidak hanya mengabulkan permintaan si kusta ini, tetapi dia tunjukkan kasih, cinta, belas kasihan, kelembutan Allah secara personal, secara pribadi dalam sentuhan fisiknya terhadap si kusta. Bayangkan dia menyentuh sentuhan kasih. Pengetahuan medis pada zaman itu akan menganggap kontak seperti itu sebagai satu risiko yang besar. Yesus, dia menghadapi kesengsaraan pria itu dengan belas kasihan, dengan kebaikan hati yang lembut. Dia mengkomunikasikan cinta dan belas kasih Allah dalam tanda yang berbicara lebih daripada hanya dengan kata-kata. Dia menyentuh pria itu, membuatnya bersih, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Saudara dan saudariku, bagaimana kita mendekati mereka yang sulit untuk dicintai atau yang dijauhi oleh orang lain karena mereka miskin, terpinggirkan, terbuang oleh masyarakat? Apakah kita menunjukkan kebaikan kepada mereka dan menawarkan belas kasihan dan bantuan seperti yang Yesus lakukan? Kita tahu Tuhan selalu siap menunjukkan kepada kita belas kasihannya dan untuk membebaskan kita dari apapun yang membuat kita najis, tidak dapat didekati, atau tidak mengasihi orang lain. Saudara dan saudariku, tidak perlu ragu untuk datang pada Yesus. Jamalah Yesus, jamalah Tuhan. Dia pasti akan menyentuh kita juga. Sentuhan kasih Tuhan akan menyembuhkan kita. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, nyalakan hati kami dengan cinta-Mu dan buat kami bersih dan utuh dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Semoga kami tidak pernah meragukan cinta-Mu atau berhenti mewartakan kepada orang lain tentang kasih dan belas kasihan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.